Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Kali ini saya akan sharing mengenai cara untuk melakukan pengaturan dan pengoperasian detailnya jam tangan ini, Casio W736H. Teman-teman yang pengen tahu reviewnya ada juga, silahkan cek linknya di deskripsi. Dan ya, kita mulai ya, langsung. Ini ada 5 tombol, kiri atas adjust, kiri bawah mode, kanan atas split dan reset, sama tombolnya, kanan bawah start, dan yang depan ini light. Oke ya. Terus pertama kita pastikan dulu kita ada di mode penunjuk waktu. Tampilannya seperti ini, ada hari, bulan, tanggal, jam, menit, detik, dan di bawah nggak ada garis yang nunjukin antara 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Tapi kalau misal enggak, teman-teman bisa pastikan balik ke mode timekeeping dengan menekan tombol mode beberapa kali ya, sampai tampilannya seperti tadi. Oke. Atau bisa juga dari mode manapun, tekan dan tahan tombol mode, maka dia akan loncat ke mode penunjuk waktu seperti ini. Oke ya, berikutnya untuk mengaktifkan backlight tentu saja pakai tombol light seperti ini ya. Terus kemudian untuk LCD check, teman-teman bisa tekan 3 tombol adjust, mode, dan start. Triknya dimiringin gini, terus tekan tombol adjustnya duluan dan 2 yang lain secepatnya setelah itu. Seperti ini, oke. Nah, ini kita bisa tekan tombol start untuk nampilin LCD check screen berikutnya. Nah di sini kelihatan semua segmennya nih. Bisa dicek apakah oke atau enggak. Tekan lagi start, tekan lagi, dan balik ke mode penunjuk waktu. Terus berikutnya ada lagi satu cek yang kita sebut saja cek LT. Saya jujur nggak tahu ini buat apa. Mungkin kalau di jam lain yang programnya serupa dipakai untuk ngecek tilt sensornya, tapi karena di sini nggak ada, jadi ya bisa kita pakai untuk ngecek original apa enggak aja jamnya. Caranya tekan tombol adjust, mode, dan split yang kanan atas nih. Jadi triknya kayak tadi nih, adjust duluan terus yang 2 lain secepatnya setelah itu. Maka dia harusnya muncul tulisan TL di sebelah kiri atas. Oke ya, kelihatan. Nah, sekarang balik lagi ke mode penunjuk waktu, tekan tombol mode ya. Nah, berikutnya kita akan aktifkan untuk vibration ya. Jadi dia bisa pakai beep seperti ini jamnya, oke. Dan bisa juga dia di mute, dan dia akan untuk alarm, kemudian hourly signal, timer, dan untuk auto startnya stopwatch, dia akan ngasih sinyal berupa getaran. Caranya dari tampilan timekeeping seperti ini, tekan dan tahan tombol start. Maka vibrationnya ini yang di kiri atas ya, indikatornya VIB ini aktif. Jadi sekarang dia untuk tombolnya jadi silent, oke. Terus kemudian kalau misal ada alarm, kemudian untuk signal, timer, dan juga untuk auto start, dia akan ngasih getaran. Ini mode dual time ya. Balik ke penunjuk waktu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan vibrationnya. Oke, jadi sekarang balik lagi untuk tombolnya ada bunyi beep. Yes. Berikutnya kita akan setting untuk waktu dan kalender. Caranya dari tampilan timekeeping atau penunjuk waktu seperti ini ya. Tekan dan tahan tombol adjust yang ada di kiri atas. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari setting untuk detiknya. Detik ini bisa kita reset dengan tombol start yang ada di kanan bawah. Kalau dia detiknya adalah 30 atau lebih, dia akan jadi 0 dengan tambahan menit. Tapi kalau detiknya adalah 29 atau lebih kecil, maka dia akan jadi 0 tanpa tambahan menit. Oke ya, berikutnya tekan tombol mode. Kita setting untuk jamnya. Teman-teman bisa pakai 2 tombol ini, split untuk ngurangin, jadi kayak kebalikan arah jarum jam. Start untuk nambahin, jadi kayak searah jarum jam. Oke ya, tekan tombol mode. Sekarang kita setting untuk menitnya, sama juga 2 tombol ini ya, silahkan dicoba. Kemudian berikutnya untuk mode ditekan lagi. Sekarang kita setting untuk format waktunya. Teman-teman bisa pakai tombol start untuk mengubah, jadi ini formatnya 24 jam. Pencet sekarang jadi jam 9 PM, oke, format 12 jam. Tapi untuk tutorial ini saya akan pakai yang 24 jam seperti ini. Oke ya. Tekan lagi tombol mode. Sekarang kita setting untuk tahunnya. 2 tombol ini lagi, split untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Berikutnya tekan tombol mode. Sekarang untuk bulan, split untuk ngurangin dan start untuk nambahin sama. Sekali lagi tombol mode. Ini untuk tanggal, split untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Kalau kita tekan lagi, balik ke settingan detik, dan kalau sudah tekan tombol adjust. Selesai untuk waktu dan kalendernya. Sekarang kita lanjut ke mode berikutnya, yaitu timer. Dari sini tekan tombol mode sekali, TR aktif ya di sini. Nah, untuk timer ini range-nya bisa sampai 24 jam. Kalau mau 24 jam maka disetting
untuk ini ya, jam, menit, dan detiknya, ini menit dan detiknya ya, disetting supaya 0. Nah, cara untuk men-settingnya, kalau misal mau diubah, tekan dan tahan tombol yang kiri atas. Oke, jadi tadi ya, kalau mau 24 jam 000, nah ini yang pertama ini adalah untuk jamnya. Tapi untuk tutorial ini saya akan tunjukkan kalau di settingnya misal 5 menit gitu ya. Jadi ini setting 0 aja, tapi kalau mau diubah pakai tombol split dan start nambahin, split ngurangin, oke. Tekan sekarang tombol mode. Nah, ini untuk menitnya, bisa pakai dua tombol ini ya, split untuk ngurangin dan start nambahin. Saya setting jadi 5, oke. Terus tekan lagi tombol mode, sekarang untuk detiknya, split untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Seperti ini. Oke, kalau kita tekan lagi tombol mode, balik lagi ke settingan jam, dan kalau sudah tekan tombol adjust, selesai. Kita sudah setting untuk panjang timernya 5 menit. Dan ya, untuk timernya jam ini tidak ada fitur auto repeat ya, jadi nggak ada settingannya. Terus sekarang kalau mau running, caranya tekan tombol kanan bawah seperti ini. Oke. Terus kalau mau di pause atau stop pakai dia lagi, tombol start yang kanan bawah. Continue pakai ini lagi, pause pakai ini lagi, continue, atau mau stop juga pakai ini, dan resetnya pakai tombol yang kanan atas. Oke. Sekarang kita lanjut ke mode stopwatch. Jadi balik ke timekeeping dulu, terus 1, 2. Sekarang stopwatch. Nah, untuk stopwatch ini dia ada fitur auto start. Ini caranya dari posisi 00 seperti ini, kita bisa aktifin atau nonaktifin pakai tombol yang kanan atas. Ini udah aktif nih. Nah, kalau mau dinonaktifin pakai kanan atas sini ya. Tampil di sini ada jam, menit, detik, dan ya, seperti itu. Tekan lagi kalau mau aktifin. Nah, sekarang kita mulai kalau nggak aktif seperti ini. Nah, untuk stopwatch kita mulai dari yang paling basic yaitu start stop aja. Caranya yang kanan bawah ini tombol start untuk mulai, tombol start juga untuk nge-pause, tombol start juga untuk continue, start lagi untuk pause, start lagi untuk continue, dan start lagi untuk pause atau stop. Kemudian reset pakai split yang kanan atas. Oke ya. Kemudian kalau mau pakai split time, caranya startnya pakai yang kanan bawah, terus split time-nya pakai yang kanan atas. Oke. Kemudian ini waktunya masih running di background, cuman gak ditampilin ya, karena kita nampilin split time-nya. Kalau mau balik ke waktu yang running, pakai tombol split, ya kan, langsung loncat, split lagi dia ini, nampilin split time, split lagi dia loncat ke waktu yang running, dan seterusnya. Kalau mau di stop atau pause, pakai start, mau reset pakai yang kanan atas, oke. Nah, berikutnya kalau mau aktifin auto start, dari tampilan 000 seperti ini, tekan kanan atas, muncul auto ST, di sini ada 5. Nah, ini kalau kita start, maka dia akan ngasih hitung mundur sebelum mulai stopwatch. 5, 4, 3 bip, 2 bip, 1 bip, kemudian stopwatch mulai running. Oke, kita bisa di sini bisa pause, continue, split, dan seterusnya. Oke, saya stop, reset, dan saya nonaktifin auto startnya. Seperti ini. Oke ya, untuk stopwatch itu aja. Silahkan dicoba-coba, seru, ada fitur auto startnya. Sekarang kita lanjut ke alarm. Jam ini alarmnya cuma ada satu, tapi dia juga dikasih ini juga ya, hourly signal atau hourly chime. Nah, sekarang kita mulai untuk setting alarmnya. Caranya dari tampilan ini, tekan dan tahan tombol kiri atas, oke. Nah, sekarang ini untuk jamnya, kita bisa pakai dua tombol ini untuk mengubah waktu jamnya si alarm. Jadi misal saya pengen jam 5.15 gitu. Ya udah, kita pakai tombol start untuk nambahin dan split untuk kurangin. Seperti itu. Kemudian tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya, split untuk kurangin, start untuk nambahin. Jadi di sini saya kurangin jadi 5.15. Oke. Ya, seperti ini. Terus kalau kita tekan lagi tombol mode, balik lagi settingan jam, dan kalau sudah tekan tombol adjust. Dan ya, untuk alarmnya nggak ada snooze, jadi ya cuman bisa jam, menit aja seperti ini. Terus berikutnya kalau mau disetting untuk fitur mana aja yang aktif, jadi mau alarm saja atau hourly signalnya, caranya dari sini tekan tombol kanan atas. Ini ya. Jadi kalau seperti ini artinya alarm saja yang aktif. Kalau seperti ini artinya hourly chime atau hourly signal aja yang aktif. Jadi tiap ganti jam 5 yang dia bip, jam 6 yang dia bip, dan seterusnya. Kalau ini dua-duanya aktif ya. Kalau ini dua-duanya nggak aktif. Untuk video ini saya akan aktifkan dua-duanya. Oke, begitu. Terus, oh ya, satu lagi untuk alarm kita bisa lakukan cek alertnya. Jadi caranya dari tampilan seperti ini, tekan dan tahan tombol split. Kalau dia pakai beep, maka dia akan ngasih beep. Kalau settingannya vibration, dia akan ngasih getar. Seperti itu.
Nah, cuman kalau ini kita lakukan, maka settingannya ada berubah nih, yang fitur yang mana gitu ya. Nah, sekarang kita balikin, tekan tombol splitnya 3 kali. 1, 2, 3. Oke, balik ke settingan sebelumnya. Dan ya, itu saja untuk alarm. Kita lanjut sekarang ke mode terakhir, yaitu dual time. Tekan dulu mode, balik ke penunjuk waktu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 untuk dual time. Nah, untuk dual time ini pertama, ini agak unik karena format waktunya antara dual time sama waktu utama bisa beda. Caranya adalah dengan menekan tombol split yang kanan atas. Jadi bisa sama-sama 24 jam, bisa juga dia jadi yang 12 jam, beda gitu. Oke ya. Berikutnya untuk setting waktu di dual time, bisa tekan dan tahan tombol adjust yang kiri atas. Itu dulu. Nah, sekarang untuk jamnya kita bisa ubah pakai dua tombol ini nih, split untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Oke ya. Tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya bisa juga split ngurangin dan start nambahin. Dan sedikit tips untuk teman-teman yang jarang perlu pakai dual time, bisa disetting antara waktu utama dan waktu dual time-nya sama aja biar nggak bingung gitu. Kemudian kalau sudah ini ya, tekan tombol adjust dan selesai. Nah, sama lanjutan tips tadi, saya suka settingnya sama jamnya tapi format waktunya dibedain. Jadi biar nggak sama persis tampilannya. Nggak seperti ini tapi seperti ini. Cuman ya silahkan kalau lebih suka seperti ini ya monggo gitu sih. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang tekan tombol mode. Kita balik ke penunjuk waktu dan alhamdulillah selesai untuk pengaturan dan pengoperasian Casio W736H. Oke, tadi barusan ada signal dari jam lain ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada tambahan mengenai pengaturan dan pengoperasian jam tangan ini, silahkan diketik di kolom komentar. Akan sangat membantu untuk saya dan juga untuk viewer lainnya. Kalau ada pertanyaan atau pengen tahu seputar ulasannya, silahkan cek video ulasannya ya. Dan ya, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.